poin yang bisa kita tarik, misalnya pemanfaatan AI untuk bisa meningkatkan akselerasi misalnya diagnosis dan lain sebagainya. Tentunya kita kan nggak mau juga jadi penonton, tapi kita juga ingin bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan ke depan untuk hal-hal yang non-klinis dulu, jangan yang terlalu klinikal karena nanti banyak efek yang bisa didapatkan. Dan itu saya sangat mendukung sekali hasil ini untuk bisa meningkatkan dan masuk nanti ke blueprint berikutnya, ya bagaimana kita fokus meningkatkan cara kita untuk mendiagnosis, treatment dan lain sebagainya. Sudah digunakan belum sih Pak kalau AI ini Pak? Ya, AI itu sudah ada untuk yang klinis. Contoh tadi misalnya untuk hypertension, itu sebentar lagi juga akan masuk di satu set, jadi kita bisa lihat, oh saya ini punya prediksi bakal kena hipertensi, ya. Dan sebagainya, hipertensi ini silent kan, dan sebagainya. Nah, kemudian juga untuk targeted screening diabetes, dan juga ada AI untuk misalnya dari speech to text, dari teks ke speech, sehingga begitu ibu kita timbang posyandu, kemudian nanti akan muncul video yang dispetkan hasil timbangan dan sebagainya. Nah, baru sekarang kita juga lagi tes untuk yang tadi saya bilang, kan kita punya data foto insan, foto otak gitu ya. Nah, itu bagaimana AI bisa mengenal. Tadi saya sebut kurang lebih ada 30 penyakit bisa dikenal dari paru-paru, misalnya ada pneumonia, TB dan sebagainya. Kita berharap ini juga bisa digunakan untuk men-screening penyakit TB. Kan TB kita nomor 2 kan. Nah, problemnya kan mendiagnosis lebih cepat. Sekarang kan ada beberapa teknologi yang harus dites dan sebagainya. Nah, diharapkan mengkomplementari hasil ini sehingga bisa mempercepat diagnosis. Mirip dulu seperti COVID. Dulu kan kita tahunya pakai tes darah, tapi akhirnya berkembang menjadi hanya rapid test. Dan ini juga ke depan bisa digunakan AI. Oh iya. Telesurgery ke depannya tentunya bisa jadi potensial untuk membantu ya, daerah-daerah tertentu agar tidak perlu lagi ke daerah perkotaan gitu ya. Pertama kita siapkan dulu regulasinya agar ini bisa comply dengan standar dan sebagainya. Kedua, memperkuat dari sisi infrastruktur karena telesurgery terus terang harus 4G minimal atau 5G bahkan. Jangan sampai ada lag. Nah, itu makanya yang harus kita persiapkan. Kemarin kan kita coba tes dan berhasil karena menggunakan infrastruktur yang cukup baik. Jadi bagaimana dengan daerah-daerah yang infrastruktur yang baik? Makanya ini kolaborasi dengan Kominfo untuk menyiapkan infrastruktur baik. Tapi ini sebagai potensial untuk bisa digunakan. Kami juga banyak melakukan training juga kerjasama dengan beberapa negara untuk mengirim dokter-dokter ya ke sana untuk belajar bagaimana pemanfaatan teknologi bukan hanya telesurgery tapi juga yang lainnya ya. Untuk bisa misalnya yang ada teknologi minimum untuk di surgery gitu ya, hanya kecil saja tapi bisa khususnya yang daerah kardiovaskular. Punya reaksi obat berbeda-beda. Ada yang dikasih 1 dosis aja ampuh gitu ya. Ada yang harus ditambah 2 kali lipat. Nah, dengan farmakogenomik salah satunya kita bisa mengenal harus ditambah kapasitas obatnya nih untuk hal tertentu. Itu salah satu. Nah, kedua, kan setiap orang itu ada dikasih obat macam-macam ya. Ada misalnya penyakit tertentu dari orang tua itu obatnya banyak banget. Ada obat untuk meningkatin supaya darahnya naik gitu ya, blood pressure-nya dan sebagainya. Nah, ya ini sangat membantu untuk kasih rekomendasi ke dokternya. Dok, karena si orang tersebut ada komorbid ini, obat ini jangan dikasih obat ini karena nanti ada reaksi obat. Nah, itu bisa. Nah, kemarin kita udah melakukan semacam tes lah, tapi baru internal testing aja sehingga nanti dokter bisa dapat tahu obat ini kasih merah supaya jangan dikasih obat ini, nanti bisa digantikan dengan obat. Itu salah satu manfaatan membantu dokter agar bisa mengasih obat memberikan obat yang lebih tepat ya terhadap hasil rekam medis. Ya.
Betul. Ya, pertama kita betul. Pertama kan dokter-dokter itu nggak terpapar salah satu beberapa standar gitu ya, seperti ICD-10, ICD-9 dan sebagainya. Nah, kami bekerjasama dengan universitas agar itu diajarkan pada saat dokter melakukan pendidikan kampusnya, sehingga begitu mereka masuk sudah tahu caranya ngisi rekam medis, kemudian caranya memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita minta kurikulumnya di-upgrade gitu ya. Yang kedua, dokter yang ada harus diapain, kan mereka kan harus juga di literasi. Nah, sampai kemarin tahun lalu kita dibantu oleh Kominfo melakukan digital literasi terhadap nakes kurang lebih 10.000. Nah, tahun ini kita harapkan juga bertambah untuk bisa meningkatkan. Nah, berikutnya kita sedang susun bersama salah satu perguruan tinggi namanya Digital Capability Framework. Jadi dokter bisa langsung assess dirinya, kita punya tools, oh saya ini ada di level berapa. Terus kemudian saya untuk menuju ke sini bisa tahu AI harus perlu pengetahuan apa. Nah, yang kita siapkan itu Digital Capability Framework tadi. Untuk organisasi Pak mungkin BMS dan kapasitas di Ya dari kalau AI sih masih sangat sedikit sekali ya, kalau AI bahkan tingkat adopsinya masih cukup rendah. Hanya dokter senior juga nggak terlalu banyak dan tersebut kita bisa lihat sih dari kan kita punya lataran sehat namanya ya. Lataran sehat itu untuk dokter mendapatkan SKP kredit ya. Yang dulu mereka harus trainingnya secara offline. Nah, sekarang sudah ada online, kita bisa lihat dokter-dokter yang gagap teknologi di situ nggak terlalu banyak sih, tetapi ada gitu ya, dokter senior maupun juga muda. Nah, dengan adanya itu jadi kita bisa tahu kapasitasnya mereka. Ini yang sederhana aja untuk e-learning ya, itu masih ada yang kesulitan, apalagi untuk yang bisa. Jadi dari itu kita punya basicnya. Bang, kerjasama dengan Philips ini Pak, sudah direalisasikan atau Ya sebenarnya dengan Philips kan sudah banyak support terhadap rumah sakit di bukan hanya swasta tapi juga di pemerintah. Mereka support dari sisi penyediaan alat-alat ya, salah satunya misalnya buat MRI, kemudian radiologi dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana mereka kita mendorong mereka membangun industri kan di Batam untuk USG, karena kita butuh dapat USG juga di puskesmas. Kenapa begitu? Karena kan banyak ibu kita ya, khususnya yang kematian ibu sangat tinggi, dan itu penting kita mendiagnosis dari awal menggunakan USG sehingga kita bisa tahu treatmentnya apa. Nah, data itu kan kita juga sudah siapkan teknologinya agar data itu begitu di USG, ibunya juga bisa dapetin melalui WA sehingga dia juga bisa terinfo dan masuk juga ke sistem satu set untuk bisa dilihat oleh dokter spesialis misalnya. Iya, salah satunya masuk. Itu sudah kita harapkan di akhir tahun ini semua yang USG sudah masuk ke sistem satu set. kalau yang untuk teknologi informasi ini dari Philips ada? Kalau mereka punya PET system untuk bisa melihat image tadi, kan image itu harus ada yang lihat browsernya lah gitu ya, menganalisa sama mengumpulin istilahnya kayak model YouTube-nya lah supaya bisa dilihat dengan lebih mudah. Nah, kemudian mereka juga punya AI untuk bisa mendiagnosis berbagai penyakit, termasuk ada dashboard yang bisa mempermudah dokter mengenal termasuk treatment ke depan. Ya saat ini belum, untuk yang lebih ke ekspannya ya kita masih eksplor bagaimana itu diintegrasikan dengan sistem satu sehat. Tapi kita sudah Sama soal pendidikan BMS kan sekarang ya pertama tentunya ini masih tetap dialokasikan tentunya tahun depan ya, siapapun yang ke depan. Dan kemudian satu lagi kan ada inisial namanya Bospek. Dan ini juga kan inisiasi nasional yang juga komitmen dari pemerintah. Sekarang pemerintah kemarin sudah diturunin dan juga didukung oleh pemerintah ke depan. Jadi kalau masalah anggaran justru bukan lebih di alokasinya, tapi bagaimana alokasi yang ada bisa dimanfaatkan secara lebih efektif. Karena kan banyak yang redundant kan. Kalau dikumpulkan kurang lebih 6 triliun anggaran untuk bukan hanya kesehatan, bukan semua total. Tapi kalau kesehatan ya mostly setengah triliun harus ada. Oke, mungkin itu Terima kasih.